kerjaan kamu kan? Naila, kamu jangan macam-macam sama aku, Naila. Naila. Seneng banget sih. Naila. Naila, kamu di mana? Naila. Naila. Woi. Naila. Aduh, mata aku. Naila. Naila. Aduh, kamu apaan sih? Sana masuk pakai baju. Ini pasti ulah kamu kan? Kamu sengaja matiin airnya biar aku berantakan kayak gini mandinya, iya kan? Apaan sih? Pede banget. Ih. Males. Udah, kamu nggak usah sok-sokan ngintip. Kamu pasti seneng kan ngeliat badan aku yang keker gini dan keren gini, iya kan? Tuh, nggak kalah sama artis-artis Korea tuh. Apaan? Krempeng gitu. Krempeng. Ini tuh krempeng, mana krempeng? Udah, aku risih ngeliatnya. Udah. Sana. Hei! Apa nih? Jerawat? Maaf bos, mungkin karena bos terlalu sibuk oleh kerjaan. Atau bos lagi jatuh cinta. Kamu bilang apa? Maaf bos, biasanya kalau orang lagi jatuh cinta itu suka jerawatan. Jerawat kangen namanya bos. Maksud kamu, saya jerawatan karena jatuh cinta? Karena kangen? Kurang ajar kalian. Keluar! Siap bos. I know Tante. Tante pasti sedih banget. Emang Tante, patah hati itu emang rasanya nggak enak banget. Tapi kalau aku lihat dari kejadian Tante, I suggest kayaknya nggak perlu Tante tangisin deh. Tante, percaya sama aku. Kalau cowok udah selingkuh, itu tandanya dia udah gak ada rasa lagi sama kita. Tapi kalau Tante tetap memaksa bertahan, itu hanya bisa nyakitin diri Tante sendiri. Tapi ini berat, Will. Buat Tante ini tuh berat. Terima kasih ya. Semalam kamu udah bantuin Tante ngelewatin malam yang paling berat. Makasih ya, Will. Tante, apa sih yang gak buat Tante? Aku tuh juga seneng banget Tante. Tante tuh udah jadiin aku tuh teman curhat Tante. Sekarang, lebih baik Tante mulai lagi berkumpul sama Gio. Tante tutup luka lama Tante. Kita buka lembaran yang baru. Dan aku yakin, Gio pasti orang yang pertama yang paling bahagia mendengar perpisahan Tante sama Om Hendra. Dan kita bertiga bisa selalu bahagia, Tante. Iya, bahagia. Dan Gio bisa nikah sama Naila.
Kok Naira lagi sih Tante? Ya kan demi warisannya Om Will. Sia-sia aku di sini Tante. Aku udah baik sama Tante. Aku udah temenin Tante. Tapi apa? Di otak Tante tetap aja warisan. Tante tetap aja nggak sayang sama aku. Pipi Pasca, kenapa ya? Jerawat kali. Bisul kan, gede amat. Jerawat cinta. Jangan-jangan itu cinta sama Naila. Soalnya semenjak Naila udah nggak masuk kerja, kerjanya marah-marah mulu. Iya bener, tapi lucu juga ya. Pasca kayak film-film Korea, galaknya amit-amit. Loh, Mbak Mas, kok malah pada ngegosip ini? Mau ketahuan Pak Aska terus kalian dipecat? Ngomongin saya ya? Nggak ngomongin Bapak kok, cuma Enggak, tapi cuma. Ngomongin jelas. Cuma Bapak jangan marah ya. Maaf Pak, itu jerawat apa bukan ya? Kalau ada yang ngomongin jerawat saya pecat. Ayo bubar. Gio tunggu mama. Gio, kamu nggak bisa lupain mama kayak gitu aja. Kamu anak mama. Kamu tahu nggak sih? Kalau cinta ibu untuk anak itu udah ada sejak dari kandungan. Lebih baik mama urus aja hidup mama sendiri. Biar Gio urus hidup Gio. Gio, Aku nggak akan pernah menganggap Pak Hendra sebagai pengganti papa. Sampai kapanpun. Aman berarti kan? Iya aman, kemarin juga saya gitu aman. Iya, aman sudah. Tolong! Tolong! Kayak pingsan ini. Mbak, bawa ke rumah sakit aja. Awas aja itu Naila. Aduh, tadi malu-maluin banget. Yang lain pada ngeliat gak ya? Tapi santai aja. Body gue kan keren, strong, nggak malu-maluin lah. Tapi tetap aja. Mama. Halo, Ma. Halo, Maaf, ini dengan siapa? ini dengan Rumah Sakit Cemara. Mama saya kenapa? Pemilik HP ini tadi dibawa ke sini dalam keadaan pingsan, korban penjamretan. Pagi-pagi Naila sudah di sini.
Pasti halusinasi. Nela Arya Seta nyebelin, so cantik, kecentilan, kurang ajar. Paska ngomong apa? Apa maksud Pak Aska? Nyebelin banget sih hari ini orang-orang. Kamu yang nimbuk saya barusan? Iya, karena Bapak udah ngatain saya. Nela. Kamu nggak bisa pergi dan datang seenaknya. Bapak udah nggak bisa merintah saya, karena saya udah nggak kerja buat Bapak. Saya kesini niatnya mau menghilangkan masalah, malah nambah-nambahin gara-gara Bapak. Nela, Nela. Cepetan tarik, tunggu apa lagi? Enggak, kecuali Bapak mau minta maaf. Saya nggak akan pernah minta maaf. Jangan mimpi. Tadi ada yang ngatain saya nyebelin, cerewet, sok cantik. Apa lagi ya tadi? Jadi, masih nggak mau minta maaf? Lepasin ah! Panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Awas saya lepasin ya. Kamu bakal nyesal seumur hidup. Cepet tarik. Panik ya. Lepasin aja. Jangan. Tarik Nela. Heran, masih aja ada manusia nyebelin kayak gini. Muka kanebo, sedingin kulkas, arogan. Tarik, cepet. Masih aja ada manusia arogan kayak gini. Ih, kenapa sih aku harus selalu ketemu sama manusia nyebelin? Berani kamu? Kok ada Paska sih? Naila, bangun Naila. Paska. Naila Arya Seta. Saya perintahkan kamu untuk ikut saya. Kalau tidak, saya akan panggil pengacara saya. Bapak, kenapa sih Bapak harus ngancem-ngancem? Gak bisa minta baik-baik. Saya mau ngomong. Ikut saya. Kalau mau ngomong aja Pak di sini. Kenapa harus ngikutin Bapak? Kenapa harus nurut sama Bapak? Kenapa kamu ada di sini? Bapak kenapa bisa di sini? Jangan ikutin perkataan saya. Jawab aja. Bapak kenapa pakai plester? Kayak jerawat. Bapak jerawatan? Kayak ABG. Jangan mengalihkan pembicaraan. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Bapak ngapain? Kamu nggak seharusnya ada di sini. Saya seharusnya nggak lihat kamu. Di tempat kamu cium saya. Memalukan.
Bapak masih ingat kejadian itu? Saya aja udah lupa kalau Bapak nggak bilang. Ternyata Bapak masih ingat. Paham. Paham apa? Pasti Bapak jerawatan gara-gara... Gara-gara kamu? Memangnya kamu siapa? Nailah, Pak. Ikut saya sekarang. Kalau tidak, saya... Mau pecat. Bapak udah nggak bisa pecat saya. Saya akan bilang sama semua bos di tempat kamu kerja untuk pecat kamu. Marah mulu. Dasar baperan. Nela, saya masih dengar yang kamu omong. Gio. Mama mau makan dulu atau minum dulu? Minum dulu ya, Ma. Mama kok bisa ada di sini sih? Mama nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa sih. Tapi kepala Mama agak sakit. Mama ingat Mama jatuh. Tas Mama dijambret. Mama istirahat aja dulu. Mama mau disuapin atau makan sendiri? Makasih ya udah ngurusin Mama. Gio udah maafin Mama kan? Sorry, Ma. Gio harus ngurus Mama karena ya Mama Gio. Dan Gio akan merawat Mama sampai Mama sembuh. Tapi Gio belum bisa maafin Mama. Kekecewaan Gio sudah terlalu dalam sama Mama. Jalan yang cepat. Emang parkir mobilnya di mana, Pak? Saya bilang jalan. Kamu tahu artinya jalan nggak? Biasa aja dong, Pak, ngomongnya. Nggak usah ngegas. Baik-baik juga bisa, kan? Kamu ngapain sih jalan di belakang? Jalan di samping saya, emang kita bebek? Bebek? Iya, Bapak jalannya jangan cepet-cepet. Cepetan.
Ceroboh banget sih. Bapak juga pernah ceroboh waktu di rooftop. Ngebantah terus kamu ya. Bawelnya nggak hilang-hilang. Pantas aja dipecat dimanapun kamu kerja. Ayo jalan. Jaga jarak. Jangan jauh-jauh. Maunya apa sih, Pak? Deket saya. Capek. Pegal. Jangan macem-macem kamu ya. Mas, ini resep yang harus Mas tebus. Dan ini HP mamanya, Mas. Oke, terima kasih banyak, Suster. Iya. Halo? Ini siapa ya? Bukannya ini nomornya Tamara? Saya anaknya. Oh, anaknya. Tamaranya mana? Mama lagi di rumah sakit. Dia habis kecelakaan. Oh my God, dirawat di mana? Di rumah sakit Cempaka. Kamu boleh tolong Sherlocknya nggak? Nanti saya jenguk ke sana. Baik, Tante. Jadi Tamara punya anak. Buku apaan sih, Pak? Manajemen bisnis. Gimana sih jalan nggak lihat-lihat? Kan saya dari tadi di sini, Mas. Masnya aja yang nabrak saya. Coba ngeliatin, ambil. Ya. Aduh, Bapak bukunya banyak banget sih. Ini yang mau dibeli yang mana? Semua. Mengatasi menopause. Makanan sehat untuk ibu menyusui. Cara beternak kodok. Kok random sih belinya? Pak, Bapak beli buku ginian buat apaan sih? Buat kado. Aduh. Nih. Kamu yang bayar. Kan Bapak yang beli. Kamu lupa. Kamu tuh punya utang banyak sama saya. Anting yang kamu hilangin itu harganya mahal. Kamu kerja seumur hidup gak bakal bisa bayar. Jangan macem-macem kamu sama saya. Elah, gak punya perasaan banget sih sama perempuan. Ini berat tau. Gak ada toleransinya banget, dasar egois. Sus, dokternya datang jam berapa ya? Sebentar lagi datang, Pak. Makasih, Sus. Iya.
Mbak, Ya. VIP 530 di mana ya? Di sebelah situ, Bu. Makasih ya. Ya. Mas, mau sampai kapan sih kita bersih-bersih rumah orang kayak gini? Emang kita pembantu apa? Dia Mas juga bosen. Rumah bagus kayak begini, kamar dikunci. Kulkas isi barangnya dikasih bandrol harga. Mas tidur di sofa, kamu enak tidur di kamar ada AC sambil nonton TV. Terus mau gimana? Ya udah cabut aja lah kita yuk. Mau tinggal di mana kita? Emang ada duit? Terus nanti mau makan apa? Aku nggak mau ya Mas kalau kita jadi gembel. Mas waktu itu janji sama aku kan kita bakal hidup enak. Kita jualin aja barang-barang di rumah ini. Ini kan bagus-bagus nih. Mahal-mahal. Nanti uangnya buat modal kontrakan kita. Sisanya bisa buat jalan-jalan senang-senang. Boleh juga tuh Mas. Nanti kita harus pesen hotel yang mahal ya. Yang bagus. Aku mau santai-santai, nggak mau aku capek-capek kayak gini. Renata jenguk siapa? Halo. Hai. Hai. Aku gak nyangka kamu datang. Iya, tapi mungkin aku nggak bisa lama. Kamu gimana kondisinya? Kamu nggak apa-apa kan? Kalau kamu butuh dokter internis, kamu kasih tahu aku ya. Nanti aku bisa usahain. Makasih ya. Kalau aku masih pusing aja dan agak sakit badannya. Syukurlah. Tadi aku sempat bingung karena aku hubungin kamu tapi nggak diangkat-angkat. Tapi untung ada anak kamu yang hubungin aku. Oh iya, Ren. Ini anakku Gio. Gio, Tante. Halo Gio. Anak kamu udah besar ya? Iya. Ma, aku tinggal ambil baju ganti mama dulu ya. Aku pamit. Makasih sayang. Tante. Iya. Orang kepercayaan Pak Hendra datang ke sini. Aduh, Pak. Pak tungguin Pak, ini berat Pak, bantuin ke Pak. Ini berat tahu. Jangan manja. Paling enggak Bapak bawa yang ini ke atau yang mana, masa saya semua sih? Kamu tuh ya, merintah saya lagi. Saya begini karena saya tahu kamu kuat. Cuman kamu manja aja. Ayo jalan. Pak, kayak gini kan kayak jadi asisten Bapak. Saya kan udah gak kerja sama Bapak. Konsekuensi kamu. Kemarin saya minta apa? Kamu datang ke kantor. Sekarang kamu kelihatannya di sini. Lupa Pak. Lupa. Antingnya Gio udah saya kembalikan. Itu bukan anting yang hilang. Jadi kamu masih punya ikatan sama saya. Ikatan apaan sih Pak? Aduh. Ikatan ya ikatan. Pokoknya kamu harus nurut perintah saya. Kalau enggak pengacara saya akan tuntut kamu. Aja ngancem. Peran. Saya masih bisa dengar kamu.
basah, keringetan. Grogi ya? Enggak. Pak, tolong ambilin, Pak. Taruh. Taruh. Taruh sini. Pak. Tunggu deh. Tangan Bapak keringetan basah. Tahu nggak? Ini ciri-ciri penyakit jantung, Pak. Kamu nyumpahin saya sakit jantung. Saya sehat-sehat begini juga. Ya kan saya cuma ngasih tahu, Pak. Ayo, Pak, ini bukunya gimana? tinggalin aja, cepet. Pak, ini bukunya ya, rapihin, nggak jadi. Nggak di rumah, nggak di sini, selalu aja ada kamu. Total banget ya kerjaannya. Mana Pak Hendra? Pasti dia yang nyuruh kamu kesini kan? Bukan soal mama kamu. Aku kesini buat berobat. Sorry. Beneran ternyata, sorry. Kirain bohongan. Lagian kamu tadi nggak bawa obat datang ke sini. Sekalian kamu bilangin ke bos kamu itu. Percuma kamu datang ke sini. Kamu dan bos kamu nggak akan bisa nemuin mama aku. Aku nggak nyangka kamu punya anak. Udah sebesar itu lagi. Padahal mamanya ini masih muda banget. Kamu. Oh ya Tamara, suami kamu kemana? Suami aku meninggal karena kecelakaan, Ren. Belum lama ini. Sorry ya. Aku turut berduka cita. Oh ya, kalau boleh tahu nama suami kamu siapa? Kalau memang dia pengusaha mungkin aku kenal. Tamara, maaf ya. Aku nggak bermaksud bikin kamu ngerasa nggak nyaman. Enggak juga sih, Ren. Cuma aku berusaha ngelupain semua kenangan yang nggak menyenangkan untukku. I feel you, Tam. Aku yakin kamu pasti bisa melewati ini semua. Makasih ya, Ren. Silakan kakak. Iya, thank you. Iya. Kok cuma di-read doang sih? Iya, Will. Kok cuma kamu read doang sih? Nggak dikomenin. Harus banget pakai komen segala. Kamu kesini dong, temenin aku sarapan. Pergi sendirian nih. Sorry, Will. Aku nggak bisa. Kenapa sih nggak bisa? Kok susah banget? Cuman datang ke sini doang, bareng makan sama aku. Emangnya kamu ada masalah yang lain yang lebih penting daripada aku? Aku habis nemenin Mama, Will. Aku capek. Emangnya aku nggak capek apa nemenin mama kamu semalaman? Kamunya enak-enakan sama teman-teman kamu. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Will? Aku lagi nemenin Mama di rumah sakit. Dia habis kena musibah. Tante di rumah sakit? Sorry. Aku nggak tahu, Gi. Maaf ya. Emang kenapa Tante sakit? Aku lihat semalam kayaknya Tante baik-baik aja deh.
Sorry Will, aku lagi buru-buru ke rumah. Aku mau ambil baju mama. Nanti aja ceritanya. Kamu nyumpain saya sakit jantung? Enggak Pak, maaf saya nggak bermaksud kayak gitu. Tapi emang bener, kalau orang tangannya keringetan sampai basah gitu biasanya kena jantung. Nyumpain saya lagi? Kamu tahu nggak itu pelecehan? Pelecehan apaan Pak? Waktu itu kamu cium saya. Sekarang kamu pegang tangan saya. Bapak mikirnya jauh banget sih. Udahlah Pak, lupain soal cium-cium itu. Pak, saya cuma ngasih tahu Bapak. Lagian saya yang rugi sebagai perempuan. Bapak sih enak. Enak apanya? Saya merasa terhina, tahu nggak? Oh, Bapak merasa terhina. Bapak merasa dilecehkan. Dari dulu kemana aja saya udah jadi korban. Bapak maksa-maksa saya. Tangan-tangan saya ditarik sama Bapak. Nela, ayo kita ke pengacara. Ampun bos. Bodoh kalian. Dikasih tugas gitu aja nggak becus. Ampun bos. Ampun bos. Kerja nggak ada yang beres. Target masih hidup kan? Pergi. Iya bos. Iya, bos. Sekali lagi saya lihat muka kalian, saya habisin kalian. Iya bos. Kamu periksa itu kunci. Coba aja nih duit, Mas. Langsung ini kita bisa beli barang. Ini duit. Duit. Wangi banget. Wah, kita bisa kaya nih. Mas Putih. Cari lagi, cari lagi, cari. Oke. Bantuin dong, Mas. Itu ngapain? Jangan diberantakin lah. Orang kaya mana mungkin nyimpen uang di bawah kasur. Cari, cari. Atas, atas. Di mana ya? Wah, laptop. Lumayan, Mas. Kamu simpen semua kita. Oke. Udah. Sayang anak, balon. Anak, balon. Pak.
Ini barang dagangan gua. Ngapain lu dudukin? Ngapain lu yang marah sih? Lo udah dudukin gerobak gua ya? Gua nggak mau tahu ganti rugi. Pak, makasih Pak ya. Besok duduk lagi Pak. Halo Gio, kamu udah makan belum? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Malah dimatiin sih, orang lagi dibaik-baikin. Mbak, mau pesan berapa bungkus? Nggak jadi deh mas. Maaf ya. Edwin? Aduh, ini teh rumah apa istana dan Gio nggak bilang-bilang kalau udah ngebangun yang lain. Hebat, udah lama nggak pernah kemari. Astagfirullahaladzim. Kita telur saha. Siapa yang bertelur di sini? Kamu telur siapa? Oh iya gede amat telur. Dinosaurus meren. Tapi enggak udah bocor. Telur tembuhuk kamu mah. Mas, cepetan dong mas. Ya sebentar nih ikat tali sepatu dulu. Udah lepasin, nggak usah dipaksain lagi dong. Ini aku suka sepatunya Gio, keren ini. Udah lepasin aja, nggak usah dipaksain dong. Ntar ada orang lagi mas. Buruan dong. Tas. Apa deh? Iya, aku bawa ini. Ini bener apa enggak sih rumahnya udah lama nggak pernah kemari? Oh ini pintunya. Enjo. Mas itu siapa mas? Ken. Gimana nih? Kenapa kamu ngikutin aku? Mana sih Naila nih? Kecil-kecil cepet banget jalannya. Jangan-jangan dia sama cowok rambut kordeng lagi. Seharusnya aku yang nanya sama kamu. Kenapa kamu ngejar-ngejar aku selama ini? Kenapa kamu mau nyelakain aku? Berani sentuh aku. Aku akan teriak. Dan semua orang di sini akan dengar.
karena aku saksi mata. Iya kan? Kamu kan yang udah bikin mobil aku kecelakaan. Kamu yang udah bikin mama aku meninggal. Iya kan? Kamu pelakunya. Kamu yang selama ini nyari-nyari aku. Kamu yang selama ini neror aku. Karena ada yang kamu takutin dari aku. Kamu pelakunya. Iya kan? Pak, lepasin jangan narik-narik saya, Pak, lepasin. Pak, saya masih ada urusan sama Edwin. Kamu juga masih ada urusan sama saya? Apalagi saya udah bantuin Bapak beli buku. Terus sekarang apa lagi? Atau Bapak sengaja narik saya ya? Supaya saya nggak tahu kalau Edwin itu pelaku pembunuhan orang tua saya. Kamu nuduh saya? Saya udah bilang sama kamu kan? Saya juga nggak suka sama Edwin. Lepasin saya, Pak. Pak, saya mau selesaiin urusan saya di restoran. Saya nggak mau ikut Bapak. Apa lagi sih, Pak? Sini. Pak, lepasin, Pak. Ikut saya. Saya nggak mau, Pak. Pak, lepasin saya. Saya harus balik ke restoran. Saya harus nyelesain urusan saya dulu, Pak. Kamu tuh bawel banget sih kalau dibilangin. Lepasin, Mbak. Kalau nggak dilepas, saya gigit tangan Bapak. Gigit? Maafin Gio, Pak. Gio udah berusaha untuk maafin Mama. Tapi hati Gio udah terlalu sakit. Gio kecewa karena Mama udah berani selingkuh dari Papa. Mau kemana kamu? Jangan buru-buru. Wanian. Aduh. Gini, punten ada tamu. Ayo atuh masuk. Kumaha sih? Atuh masuk atuh. Mangga, atuh masuk. Ayo ge. Ayo masuk. Masuk. Jangan Pak, nggak usah. Biar kita bawa sendiri aja. Aduh. Saya mamang mau udah bawa gini masa bawa Neng. Berat. Neng. Oke lah, tar dulu. Kalau nggak salah ini teh sepatunya Den Gio ya.
Ini tadi kepake. Saya mah apa? Sok buka tuh, nggak enak. Mau diapain, Pak? Ayo, copot kamu mah. Ayo. Ini kaos kaki saya, Pak. Ya enggak, tuh kaos kakinya mah. Ini punya Denio, saya mah apal mati. Punten Den, ari eta tah? Ini punya saya, Pak. Baju saya, Pak, ini, Pak. Oh, ini bajunya gue kan? Enggak, tapi kan itu baju apa? Saya mah apal waktu lagi Denio ke sana pakai ini. Ini Denio ini kalau nggak salah mah. Ini Denio ya. Nah, sekarang mangga tuh masuk ke dalam. Nah, sok. Jangan di sini aja. Ayo masuk deh. Pak. Ya. Pak, sebentar, Pak. Ya. Kita mau pergi, Pak. Bukan baru datang. Mau pergi. Gampang. Masalah ikan terima tinggal mamang beli, mamang masakin. Ayo gerak. Pak. Naon nih? Gak usah, Pak. Itu tasnya sini, Pak. Itu kita mau pergi, Pak. Jangan. Biar saya yang layanin. Masa ada tamu nggak dilayani. Ayo masuk. Ini. Bos, Saya mau bicara sama kamu. bisa kita bicara tempat lain, Bos? Kamu udah mulai merintah saya ya? Bukan begitu, Bos. Tadi Aska habis dari sini, Bos. Dia bawa pergi Naila. Saya khawatir mereka akan kembali lagi, Bos. Ya sudah, ikut saya. Wilona, Udah selesai. ngapain kamu kesini? Aku kesini mau ngomongin tentang mama kamu. Gio, aku perempuan. Aku bisa ngerasain apa yang mama kamu rasain. Mungkin dia sekarang pengen niat nyakitin diri. Karena dia frustasi. Didoain sama calon suami dia yang baru itu. Apa? Aku semalaman nemenin mama kamu. Dan aku baru tahu kalau mama kamu itu ternyata dipermainin sama cowok kayak Om Hendra. Dan aku baru tahu kalau mama kamu beneran sakit hati karena dia udah bener-bener jatuh cinta sama Om Hendra. Tapi biar gimana pun, dia mama kamu. Sekarang ini dia butuh sama kamu. Aku minta sama kamu, tolong maafin mama ya. Edwin! Ini semua gara-gara Bapak, jadi saya nggak bisa nyelesain masalah saya sama Edwin. Bapak yang bilang sendiri kan, saya itu ngeselin, bawel, nyusahin. Tapi kenapa Bapak selalu deket-deket sama saya?
Perasaan Bapak yang selalu ganggu saya? Yang selalu deketin saya, tiba-tiba muncul di depan saya? Kamu mau balikin omongan saya? Apa? Bapak mau ngomong apa lagi? Kamu aneh. Kenapa sih tuh orang? Kacau kan? Bos. Tamara baik-baik saja, Bos. Makin hari makin gak becus kamu kerja. Saya janji, saya akan coba lagi, Bos. Kali ini saya akan turun sendiri, Bos. Supaya nggak ada kegagalan. Tunggu sampai keadaan reda, biar tenang dulu. Saya mau Tamara mati. Biar urusan beres. Baik, Bos. udah mau hujan lagi. Nanti kalau Naila kehujanan gimana ya? Biarin aja deh kehujanan. Cewek bawel. Bukan urusan saya. Mas. Iya, Mas. Saya beli motornya. Sebut aja berapa? Saya gak jual motor, Mas. 30 juta cukup? Boleh deh, serius segitu. Tulis nomor rekeningnya. Ini, Mas. Bisa transfer. Oke, Mas. Saya duluan ya, Mas. Will, tunggu. Kamu jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu perhatian banget sama Mama? Bukannya kamu benci sama dia? Aku udah kenal kamu sama mama kamu itu udah lama. Emang aku bener-bener sakit dan kecewa sama mama kamu. Karena mama kamu udah ngalangin niat aku untuk selalu mencintai kamu. Tapi pada akhirnya
Apalagi sekarang Tante Amara sedang kena musibah. Terima kasih, Bu. Kamu baik banget. Wilona sangat tulus. Tapi kenapa aku teringat Naila ya? Naila coba hubungin aku untuk baikan. Seharusnya aku bisa kayak Wilona, bersikap tulus. Ayo, kita masuk. Ayo naik. Cari aja penumpang lain. Jangan kurang ajar kamu ya, saya bukan ojek. Ya lagi tiba-tiba naik motor. Masih mending saya peduli sama kamu, cepetan naik. Lagian siapa juga yang mau dipeduliin? GR banget sih. Nela. Nela. Kamu jangan keras kepala ya. Ini udah gerimis. Sebentar lagi mau hujan gede. Udah mau maghrib. Ayo naik. Makasih ya, Pak. Pak. Masa narik-narik di sini, Pak? Nggak enak loh, Pak, kalau diliatin orang, Pak. Udah dianterin, dipinjemin jaket, gitu doang. Lagian siapa yang minta sih, Pak? Kan Bapak sendiri yang maksa. Iya. Nih, kasih ya, Pak. Mudahan, Pak. Saya masuk ya, Pak. Oh,
Iya, Bapak nungguin ini. Maaf. Nih Pak, ongkos ojek. Semua uang tabungan kamu juga nggak bakal bisa beli. Banget sih. Terus Bapak maunya apa? Maaf Pak, nggak boleh parkir di sini. Silakan tempat parkir. Berani-beraninya ngomong kayak gitu sama saya. Ini rumah sakit bisa saya beli. Iya Pak, tapi motor Bapak ini mengganggu. Pak, maaf Pak. Bapak ini sebentar lagi pergi kok. Iya Mbak, tolong jangan parkir di sini Mbak. Ini kan aturan. Iya, maaf ya Pak Security. Pak, jangan parkir di situ. Sana. Ngikutin terus. Kepo banget. Iya. Lo ngapain di sini? Ada urusan apa? Bukan urusan lo, ini kan tempat umum. Mau nemuin calon mertua ya? Pede banget. Jaga bicara kamu ya. Pak, jangan bikin ribut ya. Ini mamanya Gio lagi sakit, kita mau jenguk. Nay, emang cetakan mukanya begitu. Aska, kayaknya hidup kamu berat banget deh. Senyum dikit lah, happy. Ini pada mau ngapain? Rumah sakit, inget ini. Kamu juga sekalian masuk aja dulu. Sekalian kamu periksa, tuh kamu udah mulai meriang. Nanti vitamin dan obatnya diminum ya, Bu? Iya, makasih ya, Sus. Suster, saya boleh pinjam handphonenya Suster? Handphone saya hilang. Silahkan, Bu. Makasih ya, Sus. Saya tinggal dulu ya, Bu. Oh iya. Siapa nih ya? Halo? Halo Mas Hendra, ini Tamara. Kamu nggak nengok aku? Mama. Tam? Halo, Tamara? Halo? Gio, Mama cuma... Kenapa Mama harus hubungin laki-laki itu lagi? Aku pikir Mama udah berubah. Ternyata enggak. Gio, biar Naila susul Gio.
Let's go. Gio, tunggu Gio. Gio, kamu gak boleh kayak gitu. Kamu jangan ikut campur urusan aku. Ini urusan aku sama mama aku. Kamu hanya orang luar. Gio, kamu boleh marah, kesel, kecewa. Tapi yang kamu marahin itu mama kamu sendiri. Kamu gak boleh bersikap gitu sama seorang ibu. Ibu? Apa perempuan yang sudah membohongi anak dan suaminya pantas disebut ibu? Apa air matanya saat suaminya meninggal itu tulus? Kamu gak tahu sedalam apa kekecewaan aku. Kamu gak tahu karena kamu gak pernah di posisi aku. Gio, aku gak tahu permasalahan kamu sama mama kamu. Tapi ya aku kehilangan mama aku, Gio. Aku tahu betul rasanya hidup tanpa seorang ibu. Mama kamu memang bukan mama yang baik mungkin. Tapi setidaknya kamu hargain dia. Sebagai ibu yang udah ngelahirin kamu, yang udah ngebesarin kamu dan udah nyaingin kamu. Nay, kamu juga punya banyak masalah. Dan gak akan bisa kamu nasihatin orang lain sampai masalah kamu sendiri selesai. Tante jangan sedih ya. Gio nggak bermaksud buat menghina Tante. Tante juga sih. Kenapa juga mau nelfon Om Hendra? Tante bukan sedih karena Gio. Tapi Naila. Kok Naila lagi sih Tante? Naila itu anaknya baik sekali. Tante tuh udah jahat sekali sama dia. Tapi nggak ada sedikit pun dia dendam sama Tante. Tante nyesel sekali. Renata, kamu cantik, seksi, dan kamu bisa menghancurkan hidup Hendra. Hebat kamu. Saya akan siapin orang untuk habisin dia, Bos. Jangan. Renata, biar urusan saya. Kamu urus Tamara. Tapi kenapa Bos ingin habisin Tamara? Bukannya itu berarti Bos akan kehilangan semua warisan Adrianto? Warisan Adrianto. Kamu kerja sama saya sudah berapa lama? Kamu nggak pikir kalau saya mempunyai plan B, rencana lain? Maksud saya, bukannya Tamara adalah satu-satunya jalan Bos untuk menguasai warisan itu? Nggak mungkin kan Bos deketin anaknya, dan nggak mungkin juga anaknya memberikan warisan itu begitu saja ke Bos. Kamu masih nggak ngerti ya? Saya itu selalu satu langkah di depan orang-orang. Nanti saya akan tunjukkan sama kamu. Siapkan mobil. Baik, Bos. Pak Abdi. Pak Abdi. Teriak kalau panggil sama dia. Orang itu kan budak tuh. Pak Abdi. Pak Abdi. Woi. Deden. Aduh, nggak usah teriak-teriak. Pak Abdi teh denger. Bikinin saya jus dong. Dus? Atuh dus buat apaan? Bukan dus, Pak. Jus. Hah? Jus. Nih, lihat mulut saya ya. Jus. Jus apa, Neng? Jus.
Mangga. Atuh kira-kira Neng, naga mana bisa di jus? Naga. Jus mangga, Pak. Jus mangga. Mangga? Pakai ini. Dipakai. Pakai otak saya juga kan. Kira-kira dong. Ininya dipakai nih, alat itu aja dipakai. Lupa. Tapi biar nggak pakai saya denger kok. Minta jus mangga. Seberapa? 2. Hah? Jus mangga 2. Sip. Mangga. Dasar budak. Stop. Ini deh, kasih ya. Gio. Gio, emangnya aku salah ya negur kamu soal mama kamu tadi? Dibilang gak usah ikut campur ya gak usah. Itu kan mama aku, bukan mama kamu. Kenapa kamu yang ribet? Tapi seharusnya kamu bersyukur kamu masih punya ibu. Berarti kamu masih dikasih kesempatan untuk berbakti sama dia. Ah, udah bisa diem gak? Pusing tau gak aku dengerin ocehan kamu? Dari tadi kamu ngomong mulu kayak radio rusak. Dikasih tahu. Nyala. Anjok. Mang Abdi? Mang Abdi, kapan datang? Udah dari tadi, Neng. Mang Abdi kenapa nggak bilang aku, kenapa nggak telepon aku kalau udah nyampe Jakarta? Pulsanya habis. Udah lama, Mang? Atuh, dari tadi. Malah teh Mamang ngelayanin tamunya Aden. Ada 2 orang, yang satu tua, yang satu perempuan. Terus minta bikinin jus sama Mamang. Mamang bikinin. Ini pasti papa sama adik tiri kamu yang nyuruh-nyuruh ya? Iya kan? Mang Abdi aku suruh datang ke sini itu untuk bantuin aku, bukan bantuin mereka. Ayo, Mang. Enak ya jadi orang kaya. Mas Gio. Mang Abdi ini udah aku anggap sebagai keluarga aku sendiri. Dia udah kayak orang tua buat aku. Dan walaupun dia pembantu saya, dia bukan pembantu kalian. Mang Abdi, ikut saya Mang Abdi. Saya tunjukin kamar Mang Abdi. Bu Tere, Dian? Ibu ngapain di sini? Mau ketemu Paska ya? Iya, saya mau ketemu Paska. Oh, iya Bu. Pak, jangan Bu. Kondisi saat ini lagi nggak tepat Bu. Itu Paskanya lagi marah. Bu. Saya masuk dulu ya. Bu. Paska. Ngapain kamu di situ? Sini. Kenapa Naila jadi dekat sama Gio? Apa yang terjadi di rumah itu? Naila memang tinggal di rumah Gio, Pak. Tapi saya nggak tahu, Pak, sedekat apa mereka. Kayaknya sih mereka cuma temenan, Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin mereka cuma teman. Saya melihat Naila dan Gio rangkul-rangkulan tadi di rumah sakit. Kamu mau ngomong kalau saya cemburu ya? Saya nggak cemburu. Enggak, Pak.
Saya nggak berani nuduh Bapak seperti itu. Nggak mungkin juga kan Bapak cemburu sama kesel. Terus kenapa? Kamu ngelihat saya seperti nuduh saya cemburu sama dia. Kamu nggak yakin kalau saya nggak cemburu sama dia? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin saya berani nuduh Bapak seperti itu. Saya nggak berani, Pak. Pokoknya kamu deketin Naila. Cari tahu semua tentang Naila dan Gio. Lalu laporkan ke saya. Iya, Pak. Yaudah sana. Iya, Pak. Permisi. Sini, Mak. Ini kamarnya, Mak. Aduh ampun, Den. Ini mah cakep banget. Empuk lagi. Ini, Mang. Gio mau ngomong sama Mang Abdi. Den, buat apa lagi gentong? Bukan Punten, Mang. Pantesan ininya dipakai dulu, Mang. Lupa, Den. Ngomong. Kedengeran kan? Ayo, kedengeran. Jadi gini, Mang. Saya mau Mang Abdi usir keluarga Naila dari sini. Itu? Iya. Kenapa, Den? Jadi gini, Mang. Mereka itu keluarganya Naila. Tapi aku yakin mereka itu nggak peduli sama Naila. Mereka itu cuma manfaatin Naila. Oh gitu? Iya. Dan aku tahu mereka itu pasti punya niat buruk sama Naila. Niat buruk sama Den dong? Tunggu. Naon, Den? Mau kemana? Itu usir? Ya nggak kayak gitu juga ngusirnya, Mang. Tapi Mang Abdi paham kan? Paham. Pokoknya kalau macem-macem sama Aden, biar Mamang yang sikat. Mantap. Makasih ya, Mang ya. Sip. Segitunya banget usaha pengen jatuh ke pelukan aku. Apaan sih, Mir? Jangan ngalihin pembicaraan. Tatap mata aku. Ngapain natap mata kamu? Tatap mata aku kalau berani. Buktiin kalau kamu memang belum jatuh cinta sama aku. Kalau kamu nggak berani, berarti kamu udah jatuh cinta sama aku. Apaan sih? Nantangin? Oke, aku nggak takut. Aku nggak akan jatuh cinta sama kamu. Nah, gitu dong. Oke, yang pertama malingin muka, dia yang kalah. Ya? Kamu gak usah pura-pura dan bohongin saya lagi. Kalian berdua bisa saya perkarakan karena sudah bersekongkol menipu saya. Kamu jangan anggap ini sebagai dendam pribadi. Tapi anggap aja ini pembalasan dari perempuan-perempuan yang pernah kamu sakiti. Saya ingin menikah berdasarkan cinta, bukan berdasarkan paksaan isi WhatsApp papa. Tadi Gio bilang apa? Kena cium, Pak.